Kami santi Iya, nah. tiga kayak gitu. Tiga. Hai we, assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Dan yang sakit, semoga segera Allah kasih kesembuhan. Amin. Semoga Allah beri kemudahan untuk urusan-urusan kita ya. Amin. Alhamdulillah ya, aku upload video lagi. Terima kasih udah klik video aku ya teman-teman. Hari ini tuh aku masak sayur sop gitu. Ini aku pakai bumbu dasar putih ya teman-teman. Terus aku tambahin pakai serai, lengkuas dan buah pala. Aku blender semuanya dan aku tumis terlebih dahulu. Terus aku masukkan bumbu dasarnya itu ya. Dan ini aku masukkan daun salam, kayu manis, terus kapulaga dan kawan-kawannya gitulah ya. Umumnya aja sayur sop itu gimana bumbunya ya seperti itulah ya. Itu tadi aku tambahin lada bubuk yang instan aja biar cepet. Dan udah mateng kira-kira bumbunya gitu, aku tambahin ini air. Ini aku kasih airnya memang banyakan karena memang kami suka kuah gitu. Takutnya kalau dikasih sedikit nggak cukup ya teman-teman. Ya seginilah kuali besar gini untuk kami makan siang. Ini untuk makan siang aja sih, tapi nanti kalau ada sisa ya untuk sore juga nggak apa-apa. Dan ini udah mulai mendidih airnya, langsung aja aku masukkan ayamnya. Ternyata ini ayamnya tuh beku ya teman-teman. Aku tuh nggak ngeh kalau ini tuh ayamnya beku karena memang baru tadi malam aku masukkan nih ayamnya. Dan ternyata udah beku aja di pagi hari, cepet banget ya. Biasanya tuh kulkas aku nggak secepat itu untuk ngebekuin gitu, tapi ini nggak tahu kok dia cepet banget gitu ya. Dan ini aku tambahin seasoningnya ya, biasa ada kaldu ayam, terus garam, gulanya sedikit aja gitu, udah ya, nggak neko-neko sih bumbu-bumbunya. Ini aku tinggal nunggu aja dia agak matangan gitu, nanti baru aku masukkan campurannya kayak kentang dan wortel gitu. Ini aku cuci dulu wortel sama kentangnya yang udah dipotongin tadi malam, karena memang belum food prep lagi, jadi dadakan-dadakan gitu ya masaknya. Kalau mau masak besok malamnya diracik ya, begitulah ya. Biar nggak repot paginya gitu. Dan ini aku mau buangin tuh yang kayak bukan kotoran sih ya sebenarnya, tapi endek-endek sih kalau kami bilang itu. Nggak tahu itu apa namanya, lemak-lemaknya atau apa gitu ya. Ini mau aku buangin sebagian, dan langsung aja aku masukkan wortel dan kentangnya itu tadi. Dan ini sembari aku nunggu semuanya mateng, aku mau cuci piring. Seperti biasa cuci piringnya disambi-sambi ya teman-teman. Supaya nanti kalau udah selesai masak, cuci piring pun udah selesai. Ataupun kalau ada piringnya itu atau perlengkapan masak lainnya itu udah tinggal sedikit aja, jadi nggak capek untuk cuci piring lagi. Ya begitulah ibu rumah tangga, harus pinter-pinter bagi waktu, harus disambi-sambi yang memang bisa disambi. Mau ibu rumah tangga yang bekerja di luar atau ibu rumah tangga yang memang 24 jam di rumah, itu pasti pekerjaan rumahnya harus disambi-sambi ya. Aku yakin sih semua ibu rumah tangga itu kalau ngerjain pekerjaan rumah tuh ya pasti disambi-sambi gitu. Satu waktu itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah 2 atau 3 sekaligus ya teman-teman. Karena ya begitu, mau ibu rumah tangga yang bekerja di luar atau ibu rumah tangga yang full 24 jam di rumah, itu pasti pekerjaan rumahnya tuh nggak ada henti-hentinya. Masya Allah ya, selalu muter itu terus nggak akan selesai ya teman-teman. Nah ini tuh tadi udah aku kasih daun sop. Ini Masya Allah wanginya tuh bener-bener menggoda banget. Dan warnanya tuh menggoda ya teman-teman. Aku voice overnya itu pun kayak jadi lapar gitu. Masya Allah. Dan itu tadi aku males giling pakai cobe, jadi aku giling cabenya pakai gelas dan mangkok gitu. Ayo siapa yang pernah ngelakuin hal seperti itu, giling cabe gitu pakai mangkok dan pakai gelas. Aku gitu sih kalau males pakai cobe, atau dulu waktu aku belum punya cobe ya seperti itu aku gilingnya.
harus kreatif ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku ke depan lagi, aku udah selesai masak tadi, aku lanjut ke depan untuk jualan ya. Seperti biasa jam 7 toko kami tuh buka, jadi aku jualan dulu, aku tinggalkan dulu pekerjaan rumah, jadi aku jualan dulu, nanti kalau udah gantian sama suami baru aku lanjutkan lagi pekerjaan rumah yang tertunda. Begitulah seterusnya, setiap harinya harus pintar-pintar bagi waktu memang. Dan lagi kalau capek ya harus istirahat, aku gitu ya, nggak terlalu diporsir banget. Kalau kira-kira lagi nggak mood atau capek, aku istirahat dulu gitu. Terus kalau lagi rajin, pokoknya semuanya itu pengen aku bersihkan gitu. Ini aku jualan dulu ya teman-teman, dan itu di samping aku ada anak aku yang memang baru bangun tidur banget. Terus dia tuh minta roti. Aku biasakan sih kalau dia bangun tidur harus minum air putih dulu sebelum masuk apa-apa ke lambung dia gitu. Dan dia udah minum air putih tadi, terus minta roti, ya udah aku kasih aja roti yang 1000-an gitu. Dari dulu tuh aku kalau jualan gini ya disambi-sambi untuk momong anakku juga ya. Ini sekarang anakku udah besar, udah 2,5 tahun gitu. Kalau dulu yang waktu masih bayi, masya Allah repot banget. Aku aja kalau inget itu kayak terharu gitu, ya Allah aku bisa ngelewatin itu gitu loh. Waktu aku baru lahiran itu aku seminggu lahiran itu aku udah jualan ya teman-teman. Anakku tuh masih sama mamaku, karena kan mamaku waktu aku lahiran 2 minggu sama aku untuk bantu-bantu di rumah, untuk ya ngajarin lah ya, aku sambil belajar dari mamaku gitu gimana cara ngurus anak, karena kan aku memang baru perdana punya anak. Jadi aku dibantu mamaku waktu lahiran itu. Terus seminggu lahiran aku sendiri jaga toko ya teman-teman. Ya ada anggota, cuman aku yang di kasir, karena kemarin itu suami masih kerja, dia cutinya cuman dapat seminggu aja. Jadi setelah seminggu lahiran dia mulai kerja dan aku yang jaga toko. Itu repotnya masya Allah banget. Aku tuh kayak sampai mau baby blues sih menurut aku ya, nangis sendiri, terus nanti suami pulang kerja nangis juga, pokoknya gitulah ya. Karena mungkin saking repotnya kali ya aku ngurus anak aku sendiri. Dan sekarang alhamdulillah semua udah terlewatin, masya Allah tabarakallah, aku sangat bersyukur banget ya teman-teman. Dan lanjut aku udah jemur pakaian, dan ini tuh udah di siang harinya banget nih. Ini terik banget panasnya. Aku mau angkat pakaian yang sebagiannya itu. Tadi tuh aku jemur pakaian susulan, cuman gak aku videoin. Ini aku angkat yang sebagian tadi, yang pertama aku jemur udah kering. Karena ini tuh panasnya terik banget, jadi 2 jam 3 jam ini pakaiannya udah kering. Dan mumpung siang harinya ini tuh sepi ya toko, jadi aku nggak bantuin di toko, suami aja yang di toko, karena memang terik banget. Jadi mungkin orang-orang enggan ya untuk keluar untuk belanja gitu kali ya. Di tempat teman-teman tuh panas banget nggak sih? Kalau di sini tuh cuacanya tuh panas banget akhir-akhir ini. Kalaupun hujan sebentar, nanti terus berubah panas banget gitulah ya. Dan ini aku mumpung ada waktu yang ngelipet pakaian. Pokoknya aku kalau ada waktu ngerjain pekerjaan rumah, kalau nggak ada ya udah gitulah ya. Dan ini lanjut sorenya aku sempatkan senam ini bareng emak-emak. Hari ini tuh rame banget yang senam. Biasanya tuh kami senamnya tuh cuman 5 orang 6 orang, itu udah paling banyak. Tapi karena ini gabungan dari hari yang lain gitu kan, senamnya tuh 2 hari sekali, tapi ini digabung sama coachnya, jadi rame banget gini. Aku usahakan sih untuk senam, untuk sempatkan senam, karena kalau nggak senam badan tuh rasanya kayak pegel-pegel gitu. Apalagi kalau bangun tidur, telapak kaki tuh tumitnya rasanya kayak sakit, pegel gitu ya teman-teman. Jadi aku sempatkan, aku usahakan untuk senam. Oh ya
ya weh, nggak terasa ya bentar lagi tuh kita udah mau memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, nggak terasa banget. Aku tuh sampai lalai gitu, belum lunas hutang puasanya. Di sini siapa nih teman-teman yang belum lunas juga hutang puasanya? Ayo kita sama-sama untuk saling mengingatkan dan saling mengganti ya puasanya masing-masing. Karena aku tuh kalau nggak ganti puasa tapi udah masuki bulan suci Ramadan berikutnya gitu tuh kayak merasa bersalah banget. Ngapain aja nih tahun ini gitu loh. Insya Allah deh, insya Allah mau aku kejar untuk ganti puasanya. Dan lanjut, ini aku di malam harinya ya teman-teman. Itu tadi aku pulang sebelum maghrib, kira-kira jam 6 gitu aku pulang senam. Dan ini tuh jam 7 malam kami udah buka toko lagi dan aku bantuin suami untuk jualan. Karena kalau malam nih anggotanya cuma 2 dan yang satu kan masih baru, jadi ya gimana sih ya kalau masih baru kan kayak belum lihai gitu. Jadi ini aku bantu-bantu dulu karena memang rame ya tokonya. Alhamdulillah, mau banyak mau sedikit omsetnya tetap harus disyukurin. Alhamdulillah aja Allah masih kasih rezeki ya untuk kita. Dan Allah masih titipkan rezeki untuk orang yang kerja di rumah aku, orang yang kerja di toko ini ya teman-teman. Alhamdulillah kami bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu aku sangat-sangat bersyukur ya teman-teman, karena bisa setidaknya sedikit membantu ya untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Aku tuh milih orang tuh kayak gimana ya, yang bukan bilang susah ya teman-teman, cuman yang kayak mereka tuh butuh gitu akan pekerjaan itu aku bantu banget sih, insya Allah ya, selagi aku mampu untuk membantunya. Kalaupun memang kerjanya kurang bagus ya tetap harus dibilangin dulu, nggak langsung main pecat-pecat aja gitu, karena kasihan ya kalau harus ngemecat orang gitu. Aku kayak nggak tega aja gitu kalau memberhentikan orang. Dan lanjut, itu tadi udah agak sepi, aku tinggal aja ke atas, aku lanjutkan lipatan pakaian yang tertunda tadi siang. Ini aku lanjutkan di malam hari ya teman-teman. Ya begitulah kegiatan aku setiap harinya. Pokoknya kapan aku senggang itu aku ngerjakan pekerjaan rumah. Kalau memang repot di toko ya aku ke toko. Pokoknya mana yang bisa aku kerjain dulu gitu. Karena memang aku nggak pakai nenek lagi untuk ngerjain pekerjaan rumah. Dan ini tuh aku dipanggil lagi sama suami karena memang di toko tuh lagi repot banget katanya. Jadi aku disuruh untuk bantuin di kasir. Ya begitulah setiap harinya ya teman-teman. Semoga kita semua tuh sehat supaya bisa mengerjakan aktivitas dan rutinitas kita setiap harinya tuh dengan happy, dengan hati yang bahagia dan dengan badan yang sehat. Insya Allah amin. Kalau badan sehat, hati bahagia, pasti kita mengerjakan sesuatu itu pun ya dengan bahagia, dengan sukacita gitu, dan bakal nanti hasilnya itu jadi memuaskan ya teman-teman. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu tuh yang kayak ngedumel gitu, pasti hasilnya tuh kayak nggak memuaskan ya. Ya sampai sini aja ya video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.